Dokter Widya dan saya terlahir dari keluarga yang non-dokter. Ayah saya tidak lulus SD, ibu saya tidak lulus SMP, tapi saya bangga di titik ini. Itu menjadi suatu motivasi saya bahwa kesuksesan bukan milik orang yang kaya saja. Kesuksesan adalah milik semua orang yang mau belajar, ya, yang mau maju dan yang mau mengembangkan diri mereka. Bukan karena sensasi tetapi prestasi. Itu poinnya. Ya. Luxury Booster Treatment adalah suatu inovasi skin booster yang saya ciptakan, yang dimana obat-obatan antioksidannya itu dipakai mereka untuk setelah kemoterapi dan setelah pengobatan kencing manis. Artinya vitamin yang boleh dimasukkan ke dalam tubuh pasien tersebut. Kita menciptakan stem cell itu ada yang saya ciptakan adalah lebih ke boosternya. Lagi-lagi boosternya ya. The executive stem cell. The executive stem cell adalah suatu booster autologus yang diambil dari blood pasien yang dia diolah secara teknologi dengan regimen khusus yang dimana yang kita ambil adalah growth faktornya dan stem cellnya. Citizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insightlab.com. When someone's story is a history and always with me, Maria Christy. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan satu sosok yang sangat luar biasa karena beliau adalah seorang wanita, dokter kecantikan dan juga ibu dari 5 orang anak, istri juga yang menjadi sosok panutan karena berbicara mengenai prestasi dari dokter yang satu ini. Terakhir di-update ada 140 sekian penghargaan yang sudah diterima dari tahun 2018. Nanti kita akan tanya apa saja prestasinya, tapi yang pasti di tahun kemarin beliau ini juga sempat mendapatkan title yang sungguh luar biasa yang pastinya bisa menjadi inspirasi untuk wanita muda yang bukan hanya ingin memiliki kecantikan dari luar, tapi juga kecantikan karena bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. So please welcome on studio the one and only Dr. Ayu Widya Ningrum. Dr. Widya, welcome. Selamat sore. Sore. Terima kasih karena dari Banjar sudah terbang ke Jakarta ke iTalk dan aku yakin banget talk kita hari ini akan menjadi inspirasi. And congratulations ya untuk penghargaannya yang kayaknya kalau disebutin satu-satu panjang ya episodenya. Saya juga nggak ingat ya. Tapi kita mau lihat dulu, ini adalah sebuah postingan, ada foto poster di mana memang Dr. Widya ini betul-betul menjadi inspirasi bagi wanita karena bersanding dengan sosok wanita inspiratif lainnya. Seperti apa? Ini dia, Women's Obsession 2024 ya kan? Bisa ceritain dikit nggak dok, ini gimana perasaannya dan sebetulnya apa yang membuat dokter ini bisa mendapatkan title ini, gimana kisahnya? Mungkin lebih kayak ke inovasi ya. Selama ini saya lebih mengembangkan dunia dermatologi estetik lebih ke inovasi. Berangkat dari mengangkat sesuatu hal yang sifatnya tidak ada menjadi ada untuk masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan itu untuk kesehatan masyarakat. Jadi lebih kayak ke aktif kongres luar negeri, membawa ilmu dari luar untuk dijadikan suatu inovasi terbaru yang belum ada. Nah, itu lebih ke situ ya. Dan memang dokter ini juga sudah berkiprah berapa lama dok di klinik 10 tahun, alhamdulillah. Estetik Klinik. Widya Estetik Klinik. 10 tahun, baru dari tahun 2015 ya. Benar. Tapi kalau dokter Widya sendiri sebetulnya bagaimana sedikit aja masa kecilnya dan apa yang sebetulnya membuat seorang Widya memilih untuk menjadi seorang dokter dan dokternya dokter estetika juga? Saya Dokter Widya dan saya terlahir dari keluarga yang non-dokter. Ayah saya tidak lulus SD, ibu saya tidak lulus SMP, tapi saya bangga di titik ini. Itu menjadi suatu motivasi saya bahwa kesuksesan bukan milik orang yang kaya saja. Kesuksesan adalah milik semua orang yang mau belajar, ya, yang mau maju dan yang mau mengembangkan diri mereka. Bukan karena sensasi tetapi prestasi. Itu poinnya. Ya, bagaimana kita terus mengukir prestasi adalah dengan kita selalu mengupdate ilmu, di mana ilmu itu kita tujukan untuk masyarakat karena memang dedikasi dokter adalah demikian. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana dokter mendapatkan suatu penghargaan tersebut, saya sendiri juga bingung ya. Artinya saya cuma di interview waktu itu, di wawancara, yang paling berkesan adalah saya sempat mendapatkan penghargaan dari Economic Review dan penghargaan ini menurut saya agak sedikit lain. Kenapa? Waktu itu saya di JOM ya, JOM-nya itu dikasih pertanyaan.
mengenai permasalahan ekonomi global dan bagaimana Widya Estetik itu bisa berkembang dan apa nantinya yang akan menjadikan Widya Estetik ini bisa berpengaruh untuk skala nasional. Yang mewawancarai itu rektor. Wow. Yes, kayak kita, pressure ya? Iya kayak ujian tesis dong gitu kan ya. Jadi kayak oh iya gitu. Dan untungnya lolos. Pada saat itu saya berpikir untuk mungkin nggak lolos ini nilainya ya, nggak ada persiapan sama sekali ya. Ternyata lolos. Itu agak sedikit menegangkan karena ternyata beberapa award itu harus kayak melakukan penelitian dan wawancara khusus dengan beberapa orang penting, artinya kayak rektor atau apapun itu. Dokter Widya dari berapa bersaudara dok? Dari dua. Ya. Dan Dokter Widya adalah anak pertama anak dan perempuan pertama. Ya, biasa ya, anak pertama ya. Harus gigih ya. harus gigih karena nggak ada jalan lain ya dok ya. Tapi benar. akhirnya waktu itu dengan orang tua, keadaan orang tua yang mohon maaf tidak menyelesaikan sekolahnya, lalu dokter adalah menempuh pendidikan dokter, itu gimana perjuangannya? Dari kelas SD itu saya memang selalu kalau nggak juara 1 juara 2 ya, kemudian SMP juga seperti itu, kemudian saya SMA mencoba untuk jalur akselerasi yaitu SMA 2 tahun, kemudian masuk kedokteran itu dengan jalur PMDK waktu itu ibaratnya yang jalur prestasi, tembus ya. Itu scholarship, beasiswa? Beasiswa tidak, tetapi lebih kayak ke kalau PMDK kan SPP-nya lumayan lebih rendah ya. Ada ininya, ada potongannya. Lebih rendah ya, jadi lebih ke situ ya. Jadi saya selalu punya komitmen karena sudah di-pressure oleh orang tua saya bahwa harus menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Jadi lebih kayak ke harus selesai gitu tepat waktu dengan segala macam resikonya, dengan segala macam misalnya tindak kekonyolan saya karena saya pada saat saya lulus dari sarjana kedokteran atau esket itu saya memutuskan untuk menikah. Belum dokter loh itu. Yes. Tetapi saya punya komitmen dengan orang tua saya bisa menyelesaikan koas saya tepat waktu dan iya saya buktikan dengan hamil besar anak pertama saya koas. Wow, tadi juga sempat ngobrol sama Dokter Widya ya, bagaimana mungkin Dokter Widya ini akhirnya terpikat dengan seorang laki-laki Banjar ya, makanya sekarang menjadi warga Banjar dan Klinik Widya pun memang awal mulanya adanya di Banjarmasin. Jadi ini warga Banjar nih pasti udah tahu banget nih Klinik Widya Estetik ya. Tapi sebelum kita berbincang lagi, mungkin semangat anak perempuan pertama yang memang kegigihan itu gak ada jalan lain ya, kalau anak perempuan pertama apalagi keluarganya itu survival, kayaknya nggak ada jalan lain selain berprestasi dan harus bisa dapat. Dan ada satu semangat di mana ayah saya itu pernah bilang bahwa kamu bisa nggak sih sesukses bapak tuh. Saya sebagai anak perempuan pertama ditantang oleh ayah saya demikian dan saya membuktikan hingga detik ini. Wah, luar biasa. Nah, kita juga mau lihat ya bagaimana mungkin prestasi-prestasi ini sedikit aja yang memang ditarik dari tahun 2023. Ya. Ini yang kita update, yang ambil ini cuma 2023 sampai 2024 doang, say. Tapi prestasinya dari tahun 2018. Ada foto-fotonya ya, kita mau lihat ya. Nah, ini dia dokter mendapatkan penghargaan di High End Lifestyle Award 2023. Ini mendapatkan tata apa ya Dokter Widya? Lebih kayak Woman Inspiration. Woman Inspiration ya. Oke, ini di Jakarta. Ya, benar. Oke, ada lagi momen-momennya? Nah, ini sama Obsesi Award ya, saya sempat mendapatkan 3 kali. Yang pertama pada saat musim pandemi, ini waktu tahun kedua pandemi, yang dimana pada saat awardnya harus pakai masker. Itu makanya masih pakai masker ya dok? Ya, bersama Bapak Anies Baswedan waktu itu ya. Dan ada Bapak Sigit juga di situ ya. Kemudian yang ketiga itu yang sudah tidak pandemi waktu itu. Oke, masih ada lagi? Satu lagi, ini juga bersama dengan ini ya, beberapa nama, ada Rizky Febian, lalu juga ada Felicia Angelista. Ini yang terbaru dok? Atau ini ada yang terbaru lagi. Ada yang terbaru lagi ya. Itu dia mungkin foto-fotonya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Dokter Widya. Dok, apa yang sebetulnya menjadi semangat dari seorang Dokter Widya dari POV dunia kedokteran? Karena oke lah, if you as a person dengan apa yang kamu alami itu menjadi trigger kamu untuk maju. Tapi sebetulnya kan bisa juga loh. Oke, aku kan udah sukses jadi dokter di skala ini. Oke, aku stop aja di skala ini. Aku mengambil kenyamanan aja. Tapi dokter kan nggak pengen improve lagi, inovasi lagi. Dan akhirnya membawa Klinik Widya ini sampai dengan di tahun ke-10. Ya.
menurut saya ilmu itu terus berkembang dan saya masih sangat penasaran bagaimana ke depannya untuk dunia estetik itu bagaimana ke depannya kita bisa mencari suatu inovasi yang berasal dari tubuh manusia kembali ke manusia itu tersendiri. Supaya apa? Supaya mungkin sekarang teknologi sudah canggih ya. Kita mendapatkan skin booster yang udah pabrikan. Nah, tetapi banyak skin booster yang dia kadang tidak cocok. Nah, kita kembalikan lagi bagaimana suatu tindakan ini dia aman untuk pasien yang sakit, even itu yang sakit maupun yang sehat. Yang sakit maksud dokter apa? Kalian tahu bahwa pasien-pasien yang misalnya sedang pengobatan kayak cancer ya, kemudian kemoterapi, kemudian penggunaan insulin atau kencing manis, itu terlihat dari perubahan kulitnya kering, muncul pigmentasi. Mereka juga ingin cantik, tetapi mereka tidak bisa sembarangan. Nah itu inovasi-inovasi seperti itulah yang bikin kayak jadi aku harus update lagi untuk bagaimana Widya Estetik itu berbeda ya. Saya pengen Widya Estetik itu berbeda, jadi kita dinilai oleh masyarakat itu sesuatu yang tidak ada di klinik lain yang dicari. Oke, di tengah mungkin jutaan klinik yang ada di Indonesia ini, Widya hadir dengan inovasi-inovasinya ya. Dan kita mau lihat dulu sebetulnya artikel berikut ini yang berbicara mengenai Luxury Booster. Let's check it out. Apa sih Luxury Booster dan kenapa dia itu bisa menjadi jawaban untuk orang yang ingin mendapatkan kesehatan secara medis dari penyakit kencing manis dan lain-lain, tapi juga karena ini adalah is a beauty clinic, ada juga efek kesananya. Ya. Jadi Luxury Booster Treatment adalah suatu inovasi skin booster yang saya ciptakan yang dimana obat-obatan antioksidannya itu dipakai mereka untuk setelah kemoterapi dan setelah pengobatan kencing manis, artinya vitamin yang boleh dimasukkan ke dalam tubuh pasien tersebut. Vitamin itu, antioksidan itu saya teliti, artinya manfaatnya apa untuk ke plek, kemudian ke skin, kemudian kita modifikasi miligramnya kita rubah, kita kecilkan. Diracikan gitu ya? Yes, sehingga antioksidan tadi itu yang tadinya digunakan untuk stamina atau minta kesehatan itu bisa kita boosterkan untuk kulit mereka. Jadi obat-obatan itu sudah tentu aman karena berasal apa? Dari obat-obat yang sering dipakai untuk stamina, untuk vitamin, daya tahan tubuh itu ternyata ada bisa juga dimodifikasi untuk skin quality mereka. Cara masukinnya ke tubuh pasien itu apakah berupa obat minum? Apakah injeksi booster? Jadi injeksi dari wajah? Ya, Luxury Booster Treatment ini adalah suatu booster yang kita injeksikan point by point. Tujuannya adalah untuk supaya kayak pada saat kasus kencing manis dan kasus post kemoterapi itu melasmanya banyak. Dia hampir 80–90%. Luxury Booster ini efektif untuk itu. Dan dia tidak ada downtime, artinya dia diserap tubuh sempurna dan dia efek antioksidannya itu bagus. Karena awalnya ini adalah vitamin ya. Yes, obat-obatan yang dipakai oleh mereka. Diracik dan memang agak lebih terarah ke area wajah yang memang terefek dari pengobatan orang-orang tersebut atau pasien-pasien tersebut. Kalau berbicara mengenai presentasi keberhasilan gimana dok? Luxury Booster sampai sekarang itu adalah luxury nomor 1 di Widya Estetik. Karena kita sudah pernah membandingkan hasil efektivitas dengan Luxury Booster dengan brand-brand lain yang tidak bisa saya sebutkan. Dan kita lihat hasil efektivitas untuk melasmanya, skin tone-nya, Luxury Booster tetap paling bagus. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah berbicara sedikit mengenai Luxury Booster, jadi makin penasaran bisa langsung nanti berkonsultasi dengan tim dari klinik Dr. Widya ya. Tapi bukan hanya Luxury Booster in Citizen, ini juga ada formula stem cell yang betul-betul bisa membantu pasien-pasien, baik itu pasien yang kencing manis ataupun pasien pasca kemoterapi cancer. Coba kita lihat dulu artikel berikut ini. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin seputar Luxury Booster, mungkin ini memang yang menjadi perbincangan warga-warga sekarang ya dok, ketika mungkin, ini adalah stem cell, stem cell yang correct me if I'm wrong, bahwa stem cell itu juga sekarang banyak orang yang sudah mulai pergi ke luar negeri untuk melakukan terapi stem cell ini. Tapi apa yang berbeda dari klinik stem cellnya? Dr. Widya? Kita menciptakan stem cell itu ada yang saya ciptakan adalah lebih ke boosternya.
Lagi-lagi boosternya ya. The executive stem cell. The executive stem cell adalah suatu booster autologus yang diambil dari blood pasien yang dia diolah secara teknologi dengan regimen khusus yang dimana yang kita ambil adalah growth faktornya dan stem cellnya. Nah, tujuannya apa? Pada pasien, lagi-lagi pada pasien yang kencing manis ataupun pasien yang post kemoterapi atau pada pasien lupus ya, pasien-pasien yang autoimun, dia mempunyai suatu ketidakbolehan untuk melakukan kayak botok, benang, filler. Inilah choice yang tepat, yaitu the executive stem cell. Jadi the executive stem cell itu lebih ke anti-aging, ya. Dia lebih kayak ke wrinkles, kantong mata, smile, jawline seperti itu. Dan booster untuk ke awet mudanya, tapi tidak untuk tone up. Tidak tone up ya. Berarti kalau misalnya kayak aku gini yang kulitnya gelap nggak akan putih ya dok, tapi lebih akan cerah dan memberikan warna kulit yang memang maksimalnya tuh di mana, sehatnya tuh di mana gitu ya. Kalau kayak sampean itu lebih kayak ke untuk kantong mata dan wrinkles itu kita executive booster, the executive stem cell. Tetapi kalau untuk noda post acne segala macam itu jadi di-combine dengan luxury. Kombinasi dari luxury booster dan juga si executive stem cell ini ya. Tapi memang juga ini kenapa akhirnya kok ada yang ke arah kesehatan, karena itu tadi mungkin pasien-pasien dengan kondisi tertentu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan treatment di klinik kecantikan yang seperti biasa gitu ya. Ini adalah jawabannya. Makanya sebuah berkat juga mungkin bagi seorang dokter Widya yang mengkombinasikan bagaimana kesehatan dan juga estetika di klinik Widya Estetik ini ya. Dan pastinya kalau misalnya Insertizen menyaksikan tayangan ini dan pengen coba, silakan langsung kontak langsung ya ke dokter ya. Langsung ke ke dokter Ayu Widya ya, atau di dokter Widya Estetik ya di Banjarmasin. Kalian bisa juga DM Instagram saya ya. Semoga saya yang membuka ya. Amin. Di Dokter Ayu Widya _estetik ya. Tapi dokter ada planning untuk buka klinik Widya di Jakarta nggak dok? Asal kalian mau, tidak saya yang praktek is oke ya. Karena dokter pasti harus di sana ya. Karena beberapa kembali lagi di dunia estetik ini dia bukan seberapa, tetapi skill. Ya, skill different. Mungkin botok, filler brandnya sama, tapi kalau skillnya berbeda juga hasilnya berbeda. Tangannya yang berbeda ya. Tapi memang juga sedikit informasi bahwa apa yang diinovasikan oleh Dokter Widya ini juga sudah dicoba terlebih dahulu. Tadi kita sempat ngobrol juga bahwa treatment ini juga sudah menyelamatkan kehidupan Dokter Widya dari berbagai macam ini ya, segi point of view of life. Makanya sekarang dokter juga pengen mengembangkan ini supaya jadi makin berkat untuk para warga-warga, patient-patient yang lain ya. Nah, nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita ngobrol ini hanya bersama dengan dokter aja, karena di episode spesial kita sore hari ini, Kristi punya bintang tamu lainnya yang memang juga bisa menjadi panutan untuk para warga. Siapa dia dan bagaimana kisahnya? Kita saksikan dalam artikel yang berikut ini. Let's check it out.